Baik, perkenalkan nama saya Maria Trinitas Jani Leudio, NIM 20110034 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Untuk soal yang pertama, yaitu kita harus menentukan alternatif lokasi yang terbaik dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW dengan bantuan DSS seperti Excel dan Python. Untuk kriteria-kriterianya ada 4 di sini, yaitu jumlah penduduk, jarak dari lokasi lain, tingkat persaingan, dan juga kemudahan akses lokasi. Lalu bobotnya sendiri untuk masing-masing kriteria, W1 0,40, W2 0,10, W3 0,30, dan W4 0,20. Data-data untuk masing-masing lokasinya tertera pada gambar. Dan di sini saya sudah memasukkannya ke dalam Excel. Nah, ini dari soal tadi. Datanya sudah ada di sini. K1 untuk alternatif A dengan kriteria K1 3000 dan seterusnya. Lalu kita akan menentukan minimum dan maksimumnya. Nah, di sini minimum dan maksimumnya itu menggunakan rumus mulai dari minimum dulu. Minimum min sama dengan kita blok dari sini sampai sini. Lalu kita enter dengan mendapatkan hasil 1500. Begitu juga dengan max, dengan rumus sama dengan max. Blok dari kolom B3 sampai B5, lalu kita enter dan mendapat hasil 3000. Seterusnya sampai kolom untuk E5. Nah, di sini sampai kriteria yang terakhir. Nah, untuk menentukan cost dan benefit-nya dari masing-masing kriteria, saya menentukan untuk benefit-nya itu masuk pada kriteria K1, K3, dan K4. Sedangkan cost atau biaya itu lebih merujuk ke kriteria kedua, yaitu di sini adalah jarak dari lokasi lain. Nah, setelah itu kita menentukan nilai R dari masing-masing kriteria. Di sini saya menggunakan rumus. Ini R yang pertama, yaitu dari kriteria pertama, K1. Karena dia bernilai benefit, maka dia menggunakan maksimum, nilai maksimum. Jadi di sini rumusnya B3 dibagi B8. B3 di sini kriteria dari alternatif A, kriteria 1 dari alternatif A adalah 3000. B3 dibagi dengan maksimum dari kriteria K1, di mana bernilai 3000. Jadi di sini B3 dibagi B8 mendapat hasil 1, dan seterusnya sampai ke alternatif C K1, kriteria pertama. Dengan hasil seperti ini. Dilanjutkan untuk kriteria kedua, alternatif A, B, C, dibagi dengan nilai minimum karena dia termasuk dalam cost atau biaya. Maka
dibagi dengan hasil minimum dari kriteria. Sedangkan K3 dan K4 sama halnya seperti K1. Nah, di sini untuk nilainya bisa disimpulkan seperti ini. Kemudian untuk bobotnya kita letakkan di sini 0,40, 0,10, 0,30, dan 0,20. Lalu kita menentukan nilai vektornya V1, V2, dan V3 dengan rumus kita mulai dari V1, rumusnya G16, di mana G16 di sini, kolom G16 itu merupakan bobot yang pertama, W1, dengan nilai 0,40, dikali dengan G12. G12 di sini adalah nilai R yang pertama dari alternatif A. Nilai R ini, nah ada yang ini. (0,40) dikali 1 ditambah 0,10 dikali 1 ditambah 0,30 kali 1 ditambah 0,20 dikali 1. Maka mendapatkan hasil 1. Begitu juga dengan V2, 0,40 dikalikan 0,5. Jadi baris pertama dan bobot W1 sampai W4 dikali dengan baris yang pertama, lalu jumlahkan. Kemudian untuk V2-nya bobot W1 sampai W4 dikalikan baris kedua ini dari R dan dijumlahkan semuanya. Sama hal juga dengan V3. Maka mendapat hasil V1 sama dengan 1, V2 0,575, V3 0,788. Jadi kesimpulannya nilai terbesar ada pada V1 sehingga alternatif A1 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Jadi untuk jawaban nomor 1 yang menjadi alternatif terbaik lokasi. Alternatif lokasi yang terbaik adalah lokasi A. Itu untuk perhitungan di Excel. Mendapatkan hasilnya V1 atau alternatif lokasi A yang terbaik. Jika kita menjalankannya dari aplikasi Python, sini menggunakan pchart. Nah, di sini saya sudah masukkan nilai-nilainya, mulai dari alternatif, lokasi A, B, C, dan kriteria-kriterianya, nilai dari kriteria. Kemudian untuk bobotnya sudah di-input dengan script seperti berikut. Nanti akan menampilkan hasil perhitungan metode SAW dengan nilai preferensinya dan menampilkan hasil lokasi yang terbaik. Dan coba kita running. Nah, di sini hasil runningnya, hasil perhitungan metode SAW, lokasi A, nilai preferensinya 0,95, lokasi B 0,625, lokasi C 0,786. Dengan lokasi terbaiknya ada pada lokasi A. Jadi, hasil dari Excel dan Python mendapatkan hasil alternatif lokasi terbaik sama, yaitu lokasi A.
Oke, kita lanjut untuk nomor 2-nya. Perusahaan ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, perusahaan ini perlu memperkuat tim manajemen mereka dengan merekrut manajer baru yang kompeten. Perusahaan ini memutuskan untuk menggunakan sistem pendukung keputusan dengan metode weighted product atau WP untuk menentukan kandidat terbaik. Terdapat 4 kandidat yang akan dinilai berdasarkan 5 kriteria. K1, pengalaman kerja. K2, keterampilan berkomunikasi. K3, keterampilan manajerial. K4, kemampuan analitis. K5, pendidikan. Untuk bobot kriterianya sendiri, W1 0,30, W2 0,25, W3 0,20, W4 0,15, dan W5 0,10. Data nilai kandidat A, B, C, dan D berdasarkan kriteria ada pada gambar, yang mana sudah saya input ke dalam Excel. Oke, ini bisa diperhatikan. Ini alternatif kriteria K1 sampai K5 dengan nilainya masing-masing. Lalu di sini ada bobot 0,30, 0,25, bobot masing-masing kriteria. Nah, kita harus menyelesaikannya menggunakan metode weighted product untuk hitungan manual Excel dan aplikasi Python. Maka kita mulai dari menghitung bobotnya, bobot tiap kriteria, dengan rumus yaitu sama dengan B10. B10 di sini 0,30 dibagi dengan jumlah bobot keseluruhan dari 0,30 sampai 0,10. Jumlah bobotnya. Jadi B10 sama dengan B10 bagi jumlah bobot. Mendapat hasil 0,30. Begitu juga W2 sampai W5. W2 ini dimulai dari C10. C10 di sini yaitu 0,25. 0,25 dibagi jumlah bobot. Jumlah bobot keseluruhan. Lalu W3 0,20 dibagi jumlah bobot. W4 0,15 dibagi jumlah bobot. Dan W5 0,10 bagi jumlah bobot. Mendapatkan hasil seperti pada gambar di layar. Lalu untuk menghitung S1-nya, menghitung S1 dengan rumus sama dengan B4. B4 di sini yang bernilai 7. Kriteria dari alternatif A. Kemudian pangkat. Oh ya, sebelumnya saya akan menentukan cost dan benefit-nya. Untuk kriteria K1 sampai K5 yang merupakan benefit adalah K1 sampai K4. Sedangkan K5 merupakan cost atau biaya, yaitu kriteria pendidikan. Jadi untuk pangkatnya nanti, untuk menentukan nilai S itu, dipangkatkan apabila dia bernilai benefit, maka dipangkatkan positif. Nilai pangkatnya bernilai positif. Tapi jika kriterianya itu adalah cost atau biaya, maka nilai pangkatnya bernilai negatif. Jadi di sini mulai dari S1, nilai B4 yaitu 7, dipangkatkan B11
yaitu 0,30, nilai dari W1, dikalikan C4, ini, dikali C4, kali C4 pangkat W2 yaitu 0,25 bernilai positif dikali G4 8 pangkat 0,20 kali E4 yaitu 9 pangkat 0,15 dikali F4 yaitu nilai 2 ini pangkat min 0,10. Karena dari kriteria 5 atau K5 bernilai cos, yaitu minus, negatif. Jadi pangkatnya bernilai negatif juga. Dan hasilnya adalah dari S1 5,734. Begitu pula seterusnya S2 dengan rumus seperti ini. Lalu S3 mendapat hasil 5,793, S4 4,392. Oke, selanjutnya menentukan nilai V1 sampai V4. Dengan rumusnya B17 yaitu nilai S1 ini. Nilai S1 dibagi jumlah keseluruhan dari S1 sampai S4. Jadi nilai B17 atau S1 5,734 dibagi S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4. Jadi dapatkan hasil 0,269. Begitu juga dengan V2, V3, dan V4. Dengan kesimpulan akhirnya, nilai terbesar ada pada V3 dengan nilai 0,272. Maka, kandidat terbaik ada pada kandidat C dengan nilai 0,272. Jadi di sini adalah nilai V3 yang menjadi kandidat terbaik. Setelah itu kita coba running ke aplikasi pie chart. Nah, di sini sudah saya input data kriteria dan bobotnya, kemudian data alternatif, lalu menghitung weighted product untuk setiap alternatifnya, menemukan kandidat terbaik dengan nilai weighted product tertinggi, dengan menampilkan hasil dari weighted product dan juga kandidat terbaiknya. Dan kita coba untuk running. Oke, di sini mendapat hasil seperti pada layar. Kandidat A 6,59, kandidat B 5,39, kandidat C 7,22, kandidat D 5,05. Dengan kandidat terbaik ada pada kandidat C. Walaupun nilainya berbeda, tapi hasil akhirnya itu tetap sama, yaitu kandidat terbaiknya ada pada kandidat C. Oke, berikut nomor 3. Sebuah perusahaan retail berencana untuk membuka toko baru dan memiliki 3 lokasi potensial. Lokasi X, Y, dan Z. Ada 4 kriteria yang menjadi pertimbangan. Itu aksesibilitas lokasi, volume lalu lintas pengunjung,
biaya sewa tempat, dan potensi persaingan bisnis. Oke, jelaskan bagaimana Anda akan menggunakan metode AHP untuk membantu perusahaan ini dalam mengambil keputusan lokasi toko baru. Bagaimana Anda menentukan bobot dari setiap kriteria tersebut dengan menggunakan AHP. Oke, metode AHP adalah alat yang berguna untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan tentang lokasi baru. Dalam hal ini, AHP akan digunakan untuk menilai dan memprioritaskan berbagai kriteria yang relevan untuk memilih lokasi yang paling baik. Terdapat beberapa langkah, yaitu mulai dari identifikasi kriteria yang relevan untuk pemilihan lokasi toko baru. Dalam kasus ini, kita memiliki 4 kriteria: aksesibilitas lokasi, volume lalu lintas pengunjung, biaya sewa tempat, dan potensi persaingan bisnis. Kedua, itu penilaian kriteria, memberikan nilai atau peringkat untuk setiap kriteria. Dapat dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti manajer atau ahli bisnis yang berpengalaman. Misalnya dalam skala 1 hingga 5, dapat menilai aksesibilitas lokasi sebagai 4, volume lalu lintas pengunjung sebagai 5, biaya sewa tempat sebagai 2, dan potensi persaingan bisnis sebagai 3. Lalu, matriks perbandingan perpasangan. Anda akan membuat matriks perbandingan berpasangan ini untuk membandingkan setiap kriteria dengan yang lainnya. Lalu setiap elemen dalam matriks akan mencerminkan seberapa pentingnya satu kriteria dibandingkan dengan yang lainnya. Contohnya, jika aksesibilitas lokasi itu lebih penting daripada biaya sewa tempat, kalian dapat memberikan perbandingan 4:2 atau nilai relatif. Lalu berikutnya itu konsistensi matriks. Pastikan matriks perbandingan berpasangan yang dibuat itu adalah konsisten. Jika tidak, maka perlu melakukan penyesuaian agar matriks tersebut konsisten. Lalu yang terakhir itu perhitungan prioritas kriteria. Menggunakan metode AHP untuk menghitung prioritas relatif dari setiap kriteria. AHP akan menghasilkan bobot relatif untuk setiap kriteria. Kemudian yang B, penentuan bobot kriteria dengan menggunakan AHP melibatkan beberapa langkah. Yang pertama itu matriks perbandingan berpasangan. Untuk setiap pasangan kriteria, akan membuat matriks perbandingan berpasangan yang mencerminkan tingkat kepentingan atau bobot relatif antara dua kriteria tersebut, melibatkan penilaian subjektif oleh para ahli atau pemangku kepentingan. Yang kedua itu normalisasi matriks. Matriks perbandingan berpasangan perlu dinormalisasi agar total bobot dari setiap kriteria itu setara dengan 1. Hal ini itu melibatkan perhitungan rasio kriteria dan perbandingan antara kriteria. Lalu yang ketiga itu perhitungan prioritas kriteria. Dengan matriks perbandingan berpasangan yang telah dinormalisasi, dapat menghitung vektor eigen dan nilai eigen dari matriks tersebut. Nah, ini akan memberikan bobot relatif untuk setiap kriterianya. Lalu yang terakhir itu konsistensi matriks. Nah, selama proses ini juga akan memeriksa konsistensi matriks perbandingan berpasangan untuk memastikan bahwa penilaian yang diberikan itu konsisten. Kita beralih ke pertanyaan pertama, matriks perbandingan berpasangan. Nah, ini sudah diberikan matriks perbandingan berpasangannya untuk kriteria dari pertanyaan 2. Seperti ini, dan sudah saya input dalam Excel. Oke, di sini pairwise-nya atau perbandingan matriksnya C1 sampai C4, lalu di atas ini juga C1 sampai C4. Dengan nilainya itu 1:3, 1/7, 1/5, 3, 1, 1/5, 1/3,
7, 5, 1, 3, 5, 3, 1/3, dan 1. Nah, yang 1/3 yang nilainya pecahan seperti ini sudah saya ubah ke bentuk desimal. Nah, seperti ini. Sama dengan 1/3, hasilnya 0,33. Lalu di sini 1/7, 1/7, 0,14. Dan ini 1/5, hasilnya 0,2. Dan seterusnya. Oke, kemudian di sini ada total atau jumlahnya. Sudah diinput atau dihitung dengan rumus untuk jumlah dari masing-masing matriks perbandingan ini. Oke, yang pertama dihitung dengan rumus sum kolom C4. Ini C4 diblok sampai ke kolom C7. Jadi ini. Sama dengan sum C4 sampai C7. Dengan hasilnya 1,676. Begitu juga dengan nilai yang berikut, jumlah berikut, kolom kedua, ketiga, dan keempat. Dengan hasil yang sudah tertera pada Excel. Berikutnya kita menghitung normalisasi matriks perbandingan. Normalisasinya itu dengan rumus C4 bagi C10. Kolom C4 dibagi kolom C10. Di sini tanda dolar ini maksudnya absolut. Nah, kolom C4 itu bernilai 1 dibagi dengan kolom C10. 1,676 mendapat hasil 0,5966. Lanjut dengan kolom berikut C5. Ini nilai yang ini dibagi dengan C10. Jumlah dari kolom yang pertama ini. Jadi matriks perbandingan dari kolom yang pertama ini dibagi dengan jumlah keseluruhan dari kriteria yang pertama. Perbandingan yang pertama, kolom pertama. Berikut seterusnya sampai ke matriks perbandingan kolom yang keempat. Sudah didapatkan hasil normalisasi matriks perbandingannya, lalu kita menghitung bobot normalisasi. Bobot normalisasi di sini dengan rumus sum nilai kolom C13 sampai F13. Mendapatkan hasil 2,2316. Dan seterusnya seperti ini, sum C14 sampai F14. Lalu yang ini sum C15 sampai F15. Lalu ini C16 sampai F16. Nilainya sudah tertera pada Excel. Kemudian kita lanjut ke menentukan eigenvalue. Nilai eigennya, rumusnya H13, kolom H13 yaitu kolom bobot normalisasi. Bobot normalisasi yang pertama dibagi 4. 4 di sini adalah banyaknya kriteria. Jadi pada soal terdapat 4 kriteria. Jadi rumusnya itu dibagi 4. Mendapat hasil 0,5579.
seterusnya sampai ke eigenvalue yang keempat. Lalu nilai eigenvektor dengan rumusnya itu C4, kolom C4, yaitu 1, dikali dengan nilai eigenvalue yang pertama. Tambah kolom D4, yaitu 3, dikali dengan eigenvalue kedua, yaitu 0,2633. Ditambah kolom E4 kali eigenvalue yang ketiga, tambah kolom F4 kali dengan eigenvalue yang keempat. Nah, mendapatkan hasil seperti pada Excel. Selanjutnya, menentukan nilai T. Nilai T di sini didapat dengan rumus J13 bagi I13. J13 yaitu eigenvektor yang pertama bagi eigenvalue pertama, tambah eigenvektor kedua bagi eigenvalue kedua, tambah eigenvektor ketiga bagi eigenvalue ketiga, tambah eigenvektor keempat bagi eigenvalue keempat, lalu dibagi 4. Yang mana 4 sendiri merupakan banyaknya kriteria. Dengan mendapatkan hasil nilai T yaitu 4,1185. Lalu kita cari nilai CI-nya dengan rumus nilai T dikurangi 4 bagi 4 kurang 1. Oke, dengan hasilnya 0,039. Lalu berlanjut ke nilai RI. RI sendiri sudah ada matrix size-nya dengan random index-nya, yaitu jika banyak kriterianya 4, maka random index-nya itu 0,90. Oke, setelah itu kita cari nilai akhir yaitu konsistensinya atau CR dengan rumus CI per atau bagi RI. Jadi 0,039 dibagi 0,90 mendapat hasil 0,0438. Yang mana hasil akhirnya bernilai konsisten. Jadi di sini saya menggunakan rumus if nilai dari kolom I21 0,0438 lebih kecil sama dengan 0,1, maka nilainya konsisten. Tapi jika tidak, maka jika lebih dari 0,1, maka hasilnya tidak konsisten. Oke, penjelasan saya barusan menjawab soal yang pertama, itu ini. Pertanyaan yang pertama dari soal nomor 3. Oke, selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua dari soal nomor 3. Jika perusahaan memberikan bobot tambahan sebesar 10% untuk kriteria C2 dan mengurangkan bobot C1 sebesar 10%, ini akan mempengaruhi keputusan yang diambil dalam proses AHP. Dalam AHP, bobot kriteria itu sangat mempengaruhi hasil akhir, sehingga perubahan bobot kriteria itu dapat mengubah prioritas relatif kriteria tersebut. Dalam contoh ini, dengan memberikan bobot tambahan 10% untuk C2 dan mengurangkan bobot C1 sebesar 10%,
Artinya perusahaan memberikan lebih banyak penekanan pada kriteria volume lalu lintas pengunjung daripada aksesibilitas lokasi. Hasilnya adalah lokasi yang mungkin lebih sesuai dengan lalu lintas pengunjung akan mendapatkan prioritas lebih tinggi. Nah, sebaliknya, lokasi dengan aksesibilitas yang baik mungkin mendapatkan prioritas yang lebih rendah. Lalu yang B, analisis sensitivitas dalam konteks AHP adalah proses untuk mengukur sejauh mana perubahan dalam bobot kriteria atau data masukan lainnya mempengaruhi hasil keputusan. Nah, ini penting karena AHP mengandalkan penilaian subjektif dalam menentukan bobot kriteria, dan perubahan dalam bobot dapat mengubah hasil akhir. Dengan analisis sensitivitas, dapat memahami seberapa stabil keputusan terhadap fluktuasi dalam bobot atau data masukan. Nah, ini membantu dalam mengukur tingkat ketidakpastian dalam keputusan dan dapat membantu mengevaluasi sejauh mana perubahan dalam preferensi atau asumsi akan mempengaruhi hasil. Lalu pertanyaan ketiga, pada soal nomor 3, integrasi metode AHP dalam DSS membantu membuat proses pengambilan keputusan lebih sistematis dan terstruktur. Dalam DSS, AHP itu dapat digunakan untuk mengorganisir dan memprioritaskan kriteria dan alternatif, lalu membantu pemangku kepentingan seperti manajer, ahli, dan sebagainya dalam menentukan bobot kriteria melalui perbandingan berpasangan atau matriks berpasangan. Lalu menghitung hasil penilaian berdasarkan bobot kriteria dan penilaian alternatif. Berikutnya memberikan tingkat sensitivitas keputusan terhadap perubahan dalam bobot kriteria atau data masukan. Memfasilitasi komunikasi dan pemahaman yang lebih baik antara para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Integrasi AHP dalam DSS memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih terstruktur, konsisten, dan transparan. Kelebihan AHP dalam konteks DSS membantu mengatasi masalah kompleksitas dalam pengambilan keputusan dengan banyak kriteria dan alternatif, mengukur preferensi dan prioritas secara sistematis, memungkinkan analisis sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan dalam preferensi atau asumsi, mendorong diskusi dan kolaborasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan. Lalu, kekurangan AHP dalam konteks DSS sendiri, yaitu bergantung pada penilaian subjektif dalam menentukan bobot kriteria, memerlukan waktu dan upaya yang signifikan dalam proses perbandingan berpasangan, memerlukan perangkat lunak khusus untuk perhitungan yang rumit, terutama jika terdapat banyak kriteria dan alternatif, lalu tidak selalu sesuai untuk situasi yang sangat dinamis atau ketika data masukan sangat tidak pasti. Nah, kekurangan tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan penilaian yang hati-hati, memeriksa konsistensi dalam perbandingan berpasangan, dan menggunakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk AHP. Selain itu, penting untuk menggabungkan AHP dengan data dan informasi tambahan untuk meminimalkan dampak ketidakpastian. Lanjutkan dari pertanyaan nomor 1 tadi. Melakukan perhitungan untuk menentukan bobot masing-masing kriteria dan juga melakukan pengecekan konsistensi matriks. Tadi sudah dihitung menggunakan Excel dengan mendapat hasil yang konsisten. Maka saya akan menggunakan aplikasi PyChart dengan skrip yang sudah di-input, lalu matriks perbandingan
Matriks perbandingannya seperti ini, sudah diinputkan. Menghitung jumlah kolom dalam matriks, normalisasi matriks, menghitung bobot normalisasi, menghitung eigenvalue dan eigenvektor, menghitung konsistensi indeks. Sini sudah lambda max. Konsistensi indeksnya itu CI, sama dengan lambda max kurang 4 bagi 4 kurang 1. Seperti rumus yang sebelumnya ada di Excel. Lalu menghitung konsistensi rasio atau CR. Dengan RI-nya sudah diinput sesuai ukuran matriksnya. Rumus CR, CI per RI. Tanda siku, kurung siku 4, di mana jumlah banyak kriterianya tadi 4, dengan nilai 0,90. Lalu menampilkan hasil. Kita di sini dapatkan hasilnya sesuai dengan yang ada di Excel tadi. CR-nya 0,043. Apakah sama? Oke, sama 0,043. Nah, bernilai konsisten. Matriksnya konsisten. Oke, berikut nomor 4. Perusahaan XYZ yang beroperasi dalam sektor produksi makanan berencana untuk mengevaluasi dan memilih vendor pemasok bahan baku yang akan menjadi mitra kerja. Ada beberapa vendor dengan karakteristik yang berbeda-beda. Perusahaan ingin memilih vendor yang dapat memberikan keseimbangan antara harga, kualitas, dan keandalan pengiriman. Untuk membantu dalam pengambilan keputusan ini, perusahaan memutuskan untuk menggunakan metode AHP dalam Excel dan Python. Nah, di sini sudah ada kriteria dengan simbol C dan alternatif simbol A. Mana C1 harga bahan baku, C2 kualitas bahan baku, C3 keandalan pengiriman, C4 reputasi vendor, C5 fleksibilitas pesanan. Alternatif vendornya ada A1 vendor 1, A2 vendor 2, A3 vendor 3. Oke, kita mulai dari membuat matriks perbandingan berpasangannya. Oke, di sini saya mulai dari perbandingan C1, matriks perbandingan C1. Oke. Untuk matriks perbandingan C1 di sini bernilai 1 karena sama pentingnya. C1 harga bahan baku. Lalu C2 dan 1 harga bahan baku 3 kali lebih penting dari C3 itu keandalan, C2 itu kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku 3 kali lebih penting dari harga bahan baku. Kemudian C3 keandalan pengiriman. Keandalan pengiriman 2 kali lebih penting dari C1. Lalu reputasi vendor. Reputasi vendor 2 kali lebih penting dari bahan baku, harga bahan baku. Fleksibilitas pesanan 4 kali lebih penting dari harga bahan baku. Lalu kita masuk ke C1 banding C2. Untuk harga bahan baku dan kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku
3 kali lebih penting, jadi 1:3 ya. 1/3. Kita langsung sama dengan 1/3 supaya mendapatkan hasil desimal. Oke. Kemudian C2 bernilai sama pentingnya 1, C3 dan C2. C3, C2 itu C3, C2. C2, kualitas bahan baku 2 kali lebih penting dari keandalan pengiriman. Keandalan pengiriman 2 kali lebih penting dari kualitas bahan baku. Jadi 1/2 ya, 1:2. Sama dengan 1:2. Seperti ini. Lalu ini reputasi vendor. No, kualitas bahan baku itu 2 kali lebih penting dari reputasi vendor. Jadi sama dengan 1:2. Lalu berikutnya kualitas bahan baku 3 kali lebih penting. Fleksibilitas pesanan 3 kali lebih penting dari kualitas bahan baku. Jadi 3:1. Hasilnya 3. Oke, jadi matriks perbandingannya sudah saya lengkapi sampai ke perbandingan C5 dan C5, yaitu bernilai sama penting, yaitu 1. Kemudian kita akan menghitung total dari matriks perbandingan perpasangan di atas. Rumusnya sama dengan sum, kita blok dari kolom C4 sampai C8. Kita enter. Nah, dapat menghasilkan 2,58. Rumus yang sama juga, tapi kita persingkat saja, jadi kita drag, keluar hasil total dari masing-masing kriteria. Oke, lanjut kita menghitung normalisasi matriksnya. Normalisasi perbandingan matriks. Kita tambah dulu kolomnya. Oke, di sini dengan kita masukkan rumus sama dengan kolom C4 dibagi jumlah matriks kolom yang pertama. Nah, di sini saya mau menggunakan nilai absolut supaya kita tinggal drag sampai di bawah. Hal yang sama berlaku juga dibagi jumlah di nilai absolut, enter, drag. Oke. Sama hal juga lakukan hal yang sama juga
bagi jumlah nilai absolut, kita drag. Oke. Bentar, sini. Oke. Lanjut kita menghitung bobot normalisasi dengan rumus sum. Nah, dari sini kolom C14 kita drag sampai di kolom G14. Lalu kita enter. Nah, dapat hasil 1,8604. Tanpa membuang waktu lama, langsung kita drag dan dapat hasilnya. Lalu menghitung eigenvalue. Rumus sama dengan bobot normalisasi ini kita bagi dengan banyaknya kriteria yang kita miliki. Sini ada 5, ya kita bagi dengan 5. Oke, dapat hasil 0,3721. Kita drag saja. Nah, dapat hasilnya seperti ini. Sudah sesuai. Oke, sesuai. Lalu lanjut ke eigenvektor. Eigenvektor kita dapat dengan rumus matriks perbandingan yang pertama. Oke. Kita kali eigenvalue pertama. Lalu tambah. Sini saya langsung beri nilai absolut supaya nanti kolom selanjutnya tinggal di drag. Ditambah ini kolom D4 dikali nilai eigenvalue kedua. Jangan lupa beri nilai absolut, lalu tambah ini yang dikali nilai absolut yang ketiga. Oke. Ini beri ada absolut. Ditambah C4 kali Oke, di sini saya kurang satu kolom karena jumlah kriterianya ada 5. Jadi saya tambahkan dulu. Kita turunkan di sini biar kelihatan lebih rapi. Oke, ini tadi oke. Lalu ini juga sama. Kemudian ini tadi kita lanjut lagi. Ditambah yang terakhir tadi ini kali dengan nih. Jangan lupa nilai absolut. Oke, dari sini langsung saja kita drag ke bawah dan dapat hasilnya. Oke, lanjut kita menghitung nilai T sama dengan buka kurung eigenvektor pertama bagi eigenvalue pertama ditambah eigenvektor kedua bagi eigenvalue kedua tambah eigenvektor ketiga bagi eigenvalue ketiga tambah eigenvektor keempat bagi eigenvalue keempat tambah eigenvektor kelima bagi eigenvalue kelima. Tutup kurung, lalu dibagi dengan jumlah kriteria.
banyaknya kriteria. Jadi bagi 5, dapat hasilnya ini. Kemudian kita hitung lagi nilai CI. Rumusnya yaitu buka kurung nilai T ini dikurangi banyaknya kriteria 5 tutup kurung bagi buka kurung 5 dikurang 1. Oke, kita dapat hasil ini 0,021. Nah, nilai RI-nya untuk banyak kriteria matriks size-nya 5, maka nilai dari random index-nya itu 1,12. Selanjutnya, hasil akhir yaitu CR atau konsistensinya kita dapatkan dengan rumus sama dengan CI dibagi RI. Kita dapat hasil 0,019. Kita bulatkan dulu. Oke. Nah, di sini saya mau menentukan apakah nilai CR ini dia termasuk konsisten atau tidak konsisten. Maka kita gunakan rumus if kita pilih hasil nilai CR-nya ini, tanda kurang dari sama dengan 0,1. Di sini nilai yang kurang dari sama dengan 0,1 hasilnya konsisten. Tapi jika dia lebih dari 0,1 maka tidak konsisten. Oke, tanda titik koma. Titik. Konsisten. Titik koma lagi. Tanda petik 2. Tidak konsisten. Oke, setelah itu kita coba enter. Dan hasil dari 0,019 dia masuk ke konsisten. Oke, jadi hasil akhir dari perhitungan di Excel seperti ini. Untuk nomor 4-nya. Lalu kita masuk ke aplikasi PyCharm. Kita coba testing apakah dia menghasilkan hasil perhitungan yang sama dengan Excel atau tidak. Nah, saya sudah inputkan matriks perbandingannya di sini. Hitung jumlah kolom dalam matriks. Lalu normalisasi matriks. Oke. Lalu kita running. Oke. Jadi bisa dilihat pada layar jumlah kolom dengan di Excel tadi sama jumlahnya, normalisasi matriksnya juga sama, nilainya, bobot normalisasi, eigenvalue, eigenvektor. Nah, nilai CI di sini 0,021 sama random index-nya. Nah, 5 kita gunakan 1,12. Untuk nilai CR 0,019. Hasilnya sama. Matriks konsisten.
Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kata. Terima kasih.